Tapi Nabi Ibrahim disuruh pindah, disuruh hijrah ke negeri yang tidak ada airnya, ke negeri yang tandus, ke negeri yang tidak ada tanamannya. Maka kata Nabi Ibrahim yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran, Allahumma inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan anak turunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman, semata-mata karena perintahmu, dan liyuqimus shalah, agar nanti ada orang yang mau mendirikan ibadah sholat. Dulu bangunan Ka'bah, tahu Ka'bah? Udah pernah lihat? Pernah digambar. Mudah-mudahan semua bisa ke Mekah Al-Mukarramah ya. Bisa haji, bisa umrah. Ustaz, waktu umrah ada kejadian lucu. Ada orang, kayaknya mah orang Jawa. Orangnya udah tua, orangnya udah sepuh. Begitu sampai depan Ka'bah, kirain mau baca doa, nggak taunya dia ngomong gini, bah Ka'bah kok rupamu iki, katanya. Bah Ka'bah ternyata begini loh bentuknya kamu itu. Selama ini saya hanya lihat di gambar, selama ini saya hanya lihat di TV. Memang Ka'bah itu hanya bangunan. Apa itu nama bentuknya? Persegi apa? Kubus ya. Hanya berbentuk kubus. Yang dulu sebelum Nabi diutus, di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala. Apa berhala itu? Patung yang dijadikan sesembahan. Ada namanya Lata, ada namanya Uzza, ada namanya Manat, ada namanya Hubal, dan lain-lain sebagainya. Ada yang dibuat dari batu yang besar, ada yang dibuat dari sebongkah kayu yang besar. Bahkan orang-orang Quraisy Mekah yang dahulu mereka masih menyembah berhala, di rumahnya ada patung yang kadang-kadang dibuat dari roti yang mereka punya. Jadi rotinya orang Arab itu kan gede-gede, keras-keras. Beda kayak kita, orang Arab kalau makan roti itu dicelup ke sup, ada kuahnya, dipotek, dimakan. Maka dibentuk menjadi Tuhannya, ditaruh di rumahnya. Nanti kalau giliran bahan makanannya habis, dia negosiasi sama Tuhannya. Tuhan, Tuhannya nggak jawab, dia yang jawab. Katanya, saya lapar, bahan makanan sudah habis, bolehkah saya minta tangan sebelah kananmu? Tuhan yang nggak jawab, dia yang jawab. Boleh, katanya. Dipotek sebelah kanan. Terus dia ngomong lagi, Tuhan yang sebelah kanan baru saya yang makan, anak bini saya belum makan. Bolehkah kira-kira yang sebelah kiri saya minta? Tuhan yang gak jawab, dia lagi yang jawab. Monggo, katanya. Akhirnya habis itu Tuhan dimakan, maka manusia dalam keadaan yang sesat. Bagaimana mungkin orang mempertuhankan sesuatu yang tidak memiliki daya dan kekuatan? Bagaimana kok ada Tuhan tapi diciptakan, padahal Tuhan itu sang pencipta? Bagaimana ada Tuhan kok sama dengan manusia yang diciptakannya? Semestinya Tuhan nggak boleh sama dengan yang diciptakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu. Adik-adik, Ustaz mau tanya, orang yang bikin meja, kira-kira sama meja yang dibikinnya sama apa tidak? Orang yang bikin meja dengan meja yang dibuatnya, dia sama apa tidak? Tidak. Kalau orang yang bikin meja kok sama dengan meja yang dibuatnya, bisa kotak-kotak nanti, bisa bulat-bulat,
bisa oval dan lain sebagainya. Orang yang bikin piring nggak sama dengan piring yang dibuatnya. Orang yang bikin baju nggak sama dengan baju yang dibuatnya. Allah ciptakan manusia, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah menjadikan gunung, Allah tidak sama dengan gunung yang diciptakannya. Allah jadikan matahari, Allah nggak sama dengan matahari yang diciptakannya. Maka dulu Nabi Ibrahim awal-awal sempat kebingungan, siapa sebenarnya Tuhan saya? Nabi Ibrahim tuh dulu sempat bingung, siapa Tuhan saya? Begitu Nabi Ibrahim melihat ada rembulan, oh ini kayaknya Tuhan saya. Kenapa dia bentuknya besar? Begitu rembulannya sudah tenggelam tergantikan dengan sinar matahari, kemudian Nabi Ibrahim berkata, oh sepertinya ini Tuhan saya. Kenapa? Sebab dia jauh lebih besar daripada rembulan. Ketika matahari sudah terbenam, kata Nabi Ibrahim, bagaimana Tuhan kok bisa tenggelam dan terbenam? Kalau Tuhan bisa tenggelam dan terbenam, bagaimana nasib manusia? Padahal Tuhannya tenggelam. Padahal Tuhannya terbenam. Begitu nampak bintang gemintang di langit, dilihat oleh Nabi Ibrahim, oh jangan-jangan ini Tuhannya. Jumlahnya lebih banyak walaupun kecil-kecil bentuknya. Tapi Nabi Ibrahim berpikir, kalau bintang ke bintang ini Tuhan saya, dia jumlahnya banyak. Bagaimana kok Tuhan jumlahnya bisa banyak? Maka bisa bingung kita yang jadi makhluknya. Ya kalau Tuhannya banyak kan repot. Kata Tuhan yang satu, saya pengen matahari terbit dari barat. Kata Tuhan yang satu, nggak bisa, harus dari timur. Kata Tuhan yang satu lagi, kenapa nggak kita coba terbit dari selatan? Kata Tuhan yang satu lagi, kayaknya utara lebih enak deh. Bingung nggak kira-kira? Bingung. Tuhannya banyak. Maka Tuhan harus satu. Tuhan harus esa. Tuhan harus tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Hafal semua ya? Oh pasti hafal. Pokoknya 3 surat yang otomatis tidak akan lupa, namanya Trikul. Surah apa namanya? Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Aman itu sudah. Adik-adik kan kalau sholat zuhur rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Sholat asar rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua balik lagi qul huwallahu ahad, mundar mandir. Gak pernah sholat kok bacanya yang agak panjangan umpamanya, apalagi kalau subuh ya. Oh udah ngantuk. Ketambahan rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Habis selesai salat, bukannya Allahumma antas salam wa minkas salam, ini malah Allahumma lantas jalan naik kasur balik lagi. Orang mah habis salat zikir dulu, habis salat wirid dulu. Berapa Ustaz zikirnya? Istighfar 100 kali. Baca sholawat 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau boleh dengan sholawat yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Ustaz, saya biasanya nggak pakai sayyidina. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Habis itu baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berapa kali tuh? Berapa kali? 33. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu doa. Jangan Allahumma lantas jalan. Super dia naik kasur baca doa lagi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Biar bangun subuh kalau modelnya begitu ya ketinggalan lagi aja sholatnya ya. Ketinggalan lagi sekolahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa termasuk masjid yang tua. Dulu sebelum Nabi kita sholat menghadap Ka'bah Baitullah, itu sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi dulu Nabi sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, doa Muhammad fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram yang dulunya menghadap Masjidil Aqsa, diperintah untuk menghadap Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Maka kita kalau sholat menghadap ke arah kiblat. Di kiblat ada bangunan namanya Ka'bah. Orang ketika sholat yang menghadap ke arah kiblat, wajahnya apa dadanya? Ya. Orang ketika sholat yang dianjurkan menghadap, wajahnya apa dadanya? Apa? Apa? Dadanya. Orang ketika sholat yang dipalingkan adalah dadanya, yang dihadapkan adalah dadanya. Jadi kalau ada orang sholat, dadanya sudah menghadap ke arah kiblat, kok kepalanya nengok ke kanan. Itu sah nggak kira-kira? Sah nggak? Sah. Cuma ya kurang ajar. Sah, cuma ya kurang kerjaan. Ada orang sholat menghadap dadanya sudah, tapi kok kepalanya malah nengok kanan, nengok kiri. Karena fardunya untuk dihadapkan ke arah kiblat adalah dadanya. Kalau seandainya kok yang dipalingkan adalah wajahnya, orang ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berarti batal sholatnya. Paham? Itu yang jadi alasan Imam Syafi'i, kok yang dihadapkan dadanya bukan wajahnya. Kalau seandainya orang sholat begitu mengucap salam, kan nengok kanan tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Masih sholat nggak dia nih? Sholat harus menghadap mana? Kiblat. Kalau seandainya wajahnya nengok, berarti wajahnya sudah tidak menghadap. Maka ketika orang salam, begitu dia mau nengok ke sebelah kanan, sebisa mungkin dadanya sampai jangan ikut bergerak. Ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullah. How are you? Fine? Okay. Orang ketika mengucap salam cukup ketika dia nengok ke kanan, makmum yang di belakang bisa ngelihat pipi orang tersebut. Paham? Jadi salamnya jangan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.
Hukum menjawab salam wajib, tapi enggak semua salam wajib dijawab. Ada salam yang wajib dijawab. Salam siapa? Saya mengucap salam sama adik-adik. Adik-adik tidak lagi di kamar mandi, jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ada salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Kita nggak mau dengar jawabannya. Wah, nggak benar itu Ustaz. Masa kok ada salam orang nggak mau dengar jawabannya? Ada. Salamnya siapa? Orang-orang yang di kuburan. Nah, ya kita kan kalau lewat kuburan diperintah oleh Nabi, kalau kalian lewat kuburan maka ucapkan Assalamualaikum ya ahlat diyari minal muslimina wal muslimat. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian duhai para penghuni kubur, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Kira-kira yang di kuburan jawab salam kita apa enggak? Jawab apa enggak? Jawab. Nah ya kalau enggak jawab, ngapain Nabi nyuruh kita ngucapin salam? Kurang kerjaan amat. Mereka bisa jawab, cuma sayang kitanya yang enggak bisa dan enggak bisa dengar. Itu jauh lebih baik daripada bisa lewat depan BDS, Assalamualaikum ya ahlat diyar, tiba-tiba orang satu BDS ngucapin Waalaikumsalam, kabur kita. Ya kan? Ada yang ketiga salam kalau dijawab malah salah. Ada salam dijawab malah salah. Salam siapa Ustaz? Salam imam dalam sholat jangan dijawab. Ya biar Ustaz yang jadi imam. Adik-adik hormat sama Ustaz umpamanya begitu sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Ustaz. Batal sholatnya ya. Kok sholatnya disautin, salamnya disautin dapur. Maka yang dihadapkan adalah dadanya, wajahnya menghadap. Wajah tidak menghadap. Orang ketika sholat sunnahnya, wajah dan pandangannya ditundukkan melihat ke tempat sujudnya. Orang sholat jangan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, orang sholat kok begitu? Dihadapkan ke arah tempat sujudnya biar apa? Hadir khusyuknya ketika sholat. Dan orang sholat, Ustaz lihat-lihat ketika di Masjidil Haram, yang paling bagus sholatnya orang Indonesia. Yang paling rapi cara sholatnya orang Indonesia. Ustaz ketika di Masjidil Haram sholat Allahu Akbar, di sebelahnya orang hitam tinggi besar. Orang mana ini? Afrika. Kalau senyum giginya doang yang kelihatan. Loh iya, kita orang Indonesia ada yang kulitnya warna hitam. Tapi hitamnya kita nggak sehitam orang. Itu kalau dijejerin kayak batu di tengah padang pasir. Loh ya itu hebatnya Allah. Kok bisa jadikan manusia modelnya macam-macam. Ada kulit hitam, tapi hitamnya hitam manis. Seperti kopi yang pakai gula. Ada yang hitam, hitamnya legam. Ya seperti orang-orang Afrika. Ada orang kulitnya sawonya sawo matang. Ada yang setengah matang. Bahkan ada yang sawo busuk. Kematangan bukan sawo busuk, ngawur. Kematangan bukan sawo busuk. Ada orang yang kulitnya kuning langsat, ada. Ada yang kulitnya berwarna putih. Maka kalau mau melihat perbedaan yaitu tadilah. Ketika kita sholat di Masjidil Haram ketemu orang macam-macam. Ada orang tinggi besar, kulitnya bersih, berwarna putih, hidungnya mancung-mancung.
Siapa mereka? Orang-orang yang ada darah Eropa dan darah Arabnya, yakni orang-orang Turki. Orang Turki. Gak ada yang jelek rupanya. Mungkin kelasan orang biasa, artisnya di sini kayaknya ya. Ada lagi orang yang matanya sipit, kulitnya putih, pipinya berwarna agak kemerah-merahan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pipinya rata-rata kembung-kembung kayak Pak Pau. Orang mana? Lain. Orang Uzbekistan, orang Kazakhstan, orang Turkmenistan, dan tantan yang lainnya. Ada lagi orang yang tinggi besar, kulitnya putih agak kemerah-merahan, rata-rata tumbuh jenggotnya bagus, indah mempesona. Tumbuh jenggotnya itu rapi. Kenapa? Karena jenggotnya bagus-bagus. Mereka itu kalau udah tumbuh jenggot nyambung sampai ke sambangnya. Rata-rata pakai peci. Yang peci ini kita bisa tahu, oh ini orang-orang Timur Tengah, ini orang-orang Arab, tapi yang mereka datang dari wilayah Syria. Putih-putih orang. Ustaz ketika di Raudhah, ngantri mau masuk ke Raudhah, ada orang Turki. Orang Turkinya nyolek-nyolek. Naon? Apa naon itu? Apa? Ustaz bilang. Apa? Kebetulan orang Turki yang nyolek ini, di belakangnya ada orang Turki juga yang kaya-kayanya mah ustadznya Turki. Yang ngomong, akhi, naam. Ustaz jawab, naam. Apa naam itu? Pinter bahasa Arabnya, hebat tuh. Akhi, la. Apa la itu? Oh, tidak ya, hebat. Pinter bahasa Arabnya saya. Naam sama akhi, naam. Hada, kata dia, yuhibbu qalan suwatuka. Dia senang pecimu. Qalan suwati, na'am. Yatlub qalan suwati, dia minta peci saya, na'am. Wah, Ustaz bilang mana pecinya masih baru. Aku beli. Karena yang minta saudara dari jauh. Beda hidung saja. Hidungnya beda jauh maksudnya. Dia mah lancip betul. Kalau ini ya lancip cuma nggak patia lah. Ustaz mikir mau dikasih peci baru, nggak dikasih kok rasa-rasanya malu. Kenapa ada di Raudhah, masa ada saudaranya minta peci kok nggak dikasih. Alhamdulillah akhirnya peci dengan berat hati Ustaz lepaskan. Kasih. Dapat tukeran. Ya tukeran. Dia pakai peci juga. Cuma peci putih yang keplek-keplek. Itu paling belinya kalau di Mekah 10 real atau 15 real lah. Jadi pecinya Ustaz dapat tukeran peci keplek-keplek. Jadi biar begini-gini punya peci yang udah nyampe Turki. Jadi peci Ustaz sudah ada yang nyampe Turki dibawa sama orang Turki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa Nabi salat 2 rakaat. Salat apa Ustaz? Sunnah. Sunnahnya apa? Mutlaqah, enggak ada namanya. Pokoknya Nabi salat 2 rakaat, datang para nabi-nabi yang lainnya kemudian bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antal imam, dan Nabi yang jadi imamnya. Nabi jadi imam tuh salat 2 rakaat. Selesai Nabi salat, Jibril datang dengan membawa 2 tempat. Yang satu tempat isinya susu, yang satu lagi isinya khamr. Kata Jibril, Muhammad,
kau disuruh milih dari dua tempat ini. Apa isinya Jibril? Ada khamar, ada susu. Yang khamar mana, yang susu mana Jibril? Oh, rahasia. Tugasmu hanya milih. Tugasmu tinggal minum. Susu itu minuman yang sehat lagi menyehatkan. Sedangkan khamar minuman yang memabukkan. Haram hukumnya. Nabi dengan mantap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diambil satu tempat kemudian diminum oleh Nabi. Selesai diminum oleh Rasul, Jibril tanya, Muhammad, apa yang barusan kau ambil? Kata Nabi Jibril, sepertinya saya barusan mengambil satu tempat yang berisi air susu. Diminum oleh Nabi, kata Jibril, laqad asabta bil fitrati ya Muhammad. Apa artinya? Tuh. Tadi Naam tahu. Tadi Lak tahu. Ini berarti bahasa Arabnya cuma Naam sama Lak saja ya. Tapi tadi hebat itu sudah tuh. MC-nya ada bahasa Arab. Wa ammal barnamijul awwal. Wah, ya. Terus diterjemahkan. Wahwe. Dikira HP apa Huawei. Laqad asabta bil fitrati ya Muhammad, telah benar pilihanmu duhai Muhammad. Kau dapat fitrah, umatmu dapat fitrah. Kau ambil pilihan yang tepat. Ada susu, kau ambil susu. Tidak, kau ambil khamar. Nabi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Sedangkan khamar itu minuman keras. Minuman yang kalau diminum memabukkan. Ada orang ngomong begini ke Ustaz, yang diharamkan di Quran itu kan khamar. Saya nggak minum khamar, terus minum apa? Saya minum Jack Daniel. Kan nggak ada bunyi ayatnya, innama Jack Daniel, kan nggak ada. Ustaz, saya nggak minum khamar, terus minum apa? Saya minum topi miring. Saya nggak minum khamar Ustaz, saya minum Bacardi. Saya nggak minum khamar, saya minumnya wine. Sama mas, hukumnya haram. Nggak bisa Ustaz, kan dalilnya nggak. Ya kalau mau begitu caranya ngajakin bungul bareng berarti. Walaupun ayat tentang Jack Daniel tidak ada, walaupun ayat tentang Bacardi tidak ada, walaupun ayat tentang kopi miring tidak ada, tapi bahasanya dengan kalimat khamar, maka khamar itu definisinya setiap minuman yang apabila diminum kok menyebabkan seseorang mabuk, maka hukumnya Ustaz, saya nggak minum, cuma ikut nongkrong bareng yang minum, haram. Ustaz, saya nggak minum, saya nggak nongkrong, terus saya ikut sokongan beli minuman, haram. Ustaz, saya nggak nongkrong, saya nggak ikut sokongan, lantas saya yang jalan beli minuman, haram. Ustaz, saya nggak nongkrong, saya nggak minum, saya nggak sokongan, terus saya yang jual minuman, Ustaz. Mbah moyangnya haram sampean itu ya. Mbah moyangnya haram, yang jual ternyata. Kenapa Ustaz kok yang duduk sama hukumnya haram? Kok yang ikut sokongan sama hukumnya haram? Kok yang beli sama hukumnya haram? Kok yang jualan sama hukumnya haram? Kata Nabi, asyariku fi syarri syarrun. Orang yang bersekutu dalam kejelekan, orang yang bersekutu dalam kejahatan sama jelek, sama jahatnya dengan orang yang melakukan kejahatan. Contoh, ada dua maling, ada dua rampok. Yang satu masuk ke rumah, yang satu jaga depan rumah. Begitu ketangkep, yang ditangkap satu apa dua-duanya? Terus di polisi dia bilang begini, Pak, saya nggak ngerampok, terus saya cuma jaga depan rumah. Ngasih tahu kalau nanti ada orang, biar teman saya di belakang cepat gak kabur. Ya kamu sama saja, padahal yang ngerampok yang mana?
Yang di dalam, yang di luar ikut kerampok. Enggak, cuma ikut bersekutu, ikut membantu, maka sama-sama haramnya. Maka hati-hati. Ada dua minuman sebagai gambaran baik dengan buruk. Artinya dalam hidup kita adik-adik, kita ini dihadapkan dengan dua hal. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang madu, ada yang racun. Nih adik-adik yang perempuan, ada madu, ada kira-kira kalau ada madu sama racun, adik-adik pilih di madu apa di racun? Gak ada yang enak Ustaz, pilihannya racun dua-duanya katanya ya. Yang satu di madu, yang satu di racun. Sayangnya hari ini banyak racun mereknya madu. Banyak racun mereknya madu. Paham nggak? Banyak kejelekan dibungkus dengan kebaikan. Isinya mah jelek tapi bungkusnya bagus. Agama dipakai untuk nipu orang. Agama dipakai untuk menghasut orang. Agama dipakai untuk menjelek-jelekan orang. Berapa banyak orang atas nama agama untuk menipu orang-orang yang lainnya. Berapa banyak atas nama agama kemudian orang justru tersesat dari jalan agama. Terakhir kejadian kasus di Jawa Timur, Pantai Payangan. Baca beritanya enggak? Ada 23 orang ikut satu kelompok kajian yang katanya 23 orang ini sering mengalami kesialan. Akhirnya kata gurunya, ya sudah kalau demikian saya dapat wangsit, saya dapat perintah untuk menghilangkan kesialan. Ayo sama-sama kita bikin ritual buang sial di pinggir Pantai Payangan. Rame-rame 23 orang berangkat ke Pantai Payangan. Padahal sudah dikasih tahu sama kuncennya, sudah dikasih tahu sama penjaga pantainya, jangan berdiri di tepi pantai, kenapa ombak lagi besar. Tapi tidak mengindahkan 23 orang yang ke Pantai Payangan, niatnya untuk membuang sial, ternyata malah sial beneran. Tadinya mau buang, ternyata malah sial. Dihajar oleh ombak, 23 orang terseret, yang 11 mati nggak balik lagi. Sisanya masih dapat kesempatan hidup. Agama dibungkus untuk menipu orang. Ada lagi di Jawa Timur, orangnya besar, pakaiannya gamis, di kepalanya ada udeng-udengnya, pakai sorbannya panjang. Ngalah-ngalahin sorbannya Batman. Batman tuh di belakang pakai sorban. Namanya Kanjeng Dimas tidak taat pribadi. Siapa namanya? Kanjeng Dimas. Nipu orang. Bagaimana caranya? Gandakan duit. Kalau anak-anak air langga, ada orang bilang begini, Dek, saya ustaz, saya kiai, saya guru, bisa menggandakan uang. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kalau masih ada yang percaya, berhenti dari Erlangga. Kalau ada orang bilang begitu, adik-adik jawab balik begini, Pak Ustadz, kalau memang Pak Ustadz bisa gandakan uang, gandakan saja uang Pak Ustadz sendiri. Kenapa harus minta uang sama saya? Nanti kalau uang Pak Ustadz udah bisa berganda, maka kasih ke saya tuh uangnya. Tuh yang benar caranya gitu ya. Jadi jangan mau dipumulin, jangan mau dibodohin. Gak ada yang namanya duit beranak pinak. Gak ada yang namanya duit beranak. Dulu zaman Sayyidina Umar ada orang sholat duha rajin betul. Habis subuh selesai sholat isyraq, habis isyraq selesai sholat duha.
duhanya nggak terima, cuma 2 rakaat, 8 rakaat sholat duhanya. Selesai duha wirid, ya Latif, ya Latif, ya Fatah, ya Fatah, ya Razak, ya Razak. Hampir menjelang duhur. Ditanya sama Sayyidina Umar, pulang ibadah pun betul. Alhamdulillah. Kata Sayyidina Umar, kau minta apa? Minta rezeki katanya. Dipikirnya Sayyidina Umar bakal ngalem. Gak taunya marah dimarah, bulan, inna sama'a la tumtiru dhahaban wa la fiddatan. Ketahuilah bahwasanya langit tidak akan menurunkan hujan berupa emas dan juga perak. Gak ada emas hujan datang dari langit. Kalaupun kok ternyata hujannya emas, bisa mati kita semua. Nah, yang emas turun dari langit bagaimana? Segede-gede gini, terus kejatuhan. Apa nggak pada pingsan kira-kira ya? Perak tidak akan turun dari langit, maka kata Sayyidina Umar, kerja kalau mau makan, kerja kalau mau kaya, usaha kalau mau dapat kehidupan dunia. Maka bedakan antara yang benar dengan yang salah. Ya adik-adik di usia masih begini, kadang-kadang masih mudah untuk terbawa ke kanan, terbawa ke kiri. Mana yang baik dekati, mana yang tidak baik jauhi. Yang bagus ayo kerjakan, yang jelek maka tinggalkan. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala titipkan satu ibadah kepada baginda Nabi, namanya ibadah salat. Salat wajib enggak? Puasa, zakat, haji, tapi wajib enggak? Wajib. 3 ibadah haji, zakat, puasa ini hukumnya wajib, sama-sama ada ketentuannya bagi yang mampu. Puasa wajib bagi yang mampu. Yang nggak mampu puasa boleh untuk tidak puasa. Siapa yang nggak mampu puasa? Satu di antaranya ada orang tua yang sudah sangat sepuh, udah nggak bisa punya kekuatan yang banyak. Kalau puasa khawatir malah semaput, malah pingsan. Bagaimana enggak? Angkat gelas saja sudah, angkat gelasnya sudah gemeteran. Puasa khawatir nanti malah tambah sakit atau membahayakan. Boleh nggak puasa tapi wajib bayar fidyah kok zakat. Wajib bayar fidyah, wajib bayar yang cowok, wajib bayar apa? SPP, bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Ada lagi yang boleh nggak puasa siapa? Perempuan yang sedang berhamil. Perempuan nih, perempuan bukan nih? Apa ada yang jadi-jadian? Ini Ustaz lihat perempuan semua kayaknya ya. Perempuan haid boleh untuk tidak puasa, tapi nanti wajib membayar di luar bulan. Perempuan yang sedang hamil boleh untuk tidak puasa. Perempuan yang sedang menyusui boleh untuk tidak puasa, tapi nanti dia wajib mengqadhanya di luar bulan puasa. Zakat hukumnya wajib bagi siapa? Yang mampu. Yang nggak mampu bayar zakat malah berhak menerima haji bagi yang mampu. Yang nggak mampu tiap tahun cukup ngeliatin orang pada berangkat dapat oleh-oleh ya. Tapi kalau sholat, masya Allah, yang sakit sholat, yang sehat, yang kaya sholat, yang miskin, pejabat sholat, rakyat biasa nggak bisa sholat berdiri, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, isyarat nggak bisa, gotong rame-rame ke masjid, sholatin bareng-bareng, inna lillahi. Berarti mati dia itu. Daya mati mau pakai isyarat sudah. Daya orang sholat pakai isyarat, mana yang bisa gerak itu yang digerakkan.
Umpama tangannya masih bisa ngangkat, baca di dalam hati Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, selesai. Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin, selesai. Allahu Akbar, gerakan tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok isyarat sudah nggak bisa? Berarti tandanya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bedanya. Ustaz, saya dalam perjalanan wajib sholat, wajib. Ustaz, saya tidak dalam perjalanan wajib sholat, wajib. Yang dalam perjalanan wajib sholat, bagaimana caranya? Boleh dengan dua cara. Yang satu namanya jamak, yang satu namanya qashar. Atau boleh digabung dua-duanya, namanya jamaah qashar. Jamak itu digabung dua waktu sholatnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan sholat yang siang dengan yang siang, sholat yang malam dengan yang malam. Ustaz, saya sholat subuhnya mau dijamak, boleh? Boleh subuh dijamak. Ustaz, karena saya capek dalam perjalanan, saya isya mau sholat isya, subuhnya saya tarik ke isya. Biar nanti subuhnya saya nggak usah bangun. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang zuhur dengan asar, yang maghrib dengan isya. Yang kedua namanya qashar. Qashar ini dipangkas bilangan rakaat sholatnya, tapi tetap dikerjakan di waktu-waktunya. Umpama orang mau qashar sholat zuhurnya harusnya 4 rakaat cukup. Sholat asar mestinya 4 rakaat cukup. Yang boleh diqashar sholat yang jumlahnya rubaiyah, yang jumlahnya 4 rakaat. Ustaz, saya subuh mau qashar sajalah. Lah subuh diqashar habis sholatnya, yang 2 rakaat kok diqashar habis sholatnya. Di jamak qashar digabungkan sholatnya, dipangkas bilangan rakaatnya. Sholat duhur dulu 2 rakaat, selesai duhur kemudian asar. Adik-adik tinggal milih mau jamak taqdim atau jamak takhir. Kalau mau pada lebih paham fikih, ngaji di rumah Ustaz. Di tempat Ustaz di rumah itu anak-anak remaja masjid, mobil khusus Masjid As-Siddiq sini remajanya, itu ngadakan pengajian yang tadinya sebulan sekali di masjid, Ustaz tambah durasi waktunya di rumah, itu Senin pertama dan Senin keempat. Kalau adik-adik ada waktu lowong kosong, mau biar lebih paham tentang fikihnya, silahkan datang. Di mana rumah Ustaz? Gunung Malang. Depannya Yofa. Pas depannya Yofa. Ya, situ rumah Ustaz. Dah ngaji di atas. Sama Ustaz bareng-bareng. Biar tambah pinter, biar paham. Ya, yang ngaji rata-rata ya umurannya segini. Anak-anak masih pada sekolah. Remaja-remaja masjid. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, sholat itu harus pakai ilmu. Gak boleh sholat gak pakai ilmu. Orang sholat gak pakai ilmu, sholatnya bisa rusak. Biar paham, Ustaz pakai cerita aja nih. Ada 4 orang pemuda mau sholat jamaah, tapi sayang gak paham caranya sholat jamaah. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata temannya, udah adzan, ayo sholat, ayo. Bagaimana sholatnya? Jamaah kita. Emang sampean tahu caranya sholat jamaah? Gampang. Sholat jamaah terdiri dari imam dan makmum. Oh gitu? Ya. Ya sudah, sholat jamaah harus bikin shaf. Ayo semua bikin shaf. Bikin shaf nih orang yang 4. Tapi biasanya orang kalau sholat bikin shaf itu barisnya ke belakang apa ke samping? Ke samping. Ini 4 orang pemuda mau sholat jamaah, bikin shafnya bukan ke samping tapi baris ke belakang. Kayak orang mau pas ibran.
Kata temannya yang satu ngomong, ini bener, softnya begini, bener. Perasaan kemarin saya ikut sholat jamaah di sekolahan Airlangga, murid-muridnya ke samping, bukan ke belakang. Airlangga yang salah, kita yang bener. Disalah-salahin malah itu. Ayo sudahlah, bener nih Pak Imam, bener. Imamnya besar, daya pokoknya, kata imam, orang sholat pakai pokoknya. Pokoknya, makmum tinggal ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imam takbir, makmumnya. Imam sujud, makmumnya. Imam ruku, makmumnya. Siap semua? Siap Pak Imam. Dah. Allahu Akbar. Fasih betul. Allahu Akbar. Salah apa benar itu? Salah apa benar? Salah. Gak boleh ada tambahan Allahu Akbar. Gak boleh. Allahu Akbar. Apalagi kok badannya Allahu Akbar. Wah, itu udah tambah gak karu-karuan. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Panjang boleh, pendek boleh. Allahu Akbar boleh. Kalau mau panjang jangan kepanjangan. Ini ada panjang betul. Allahu Akbar. Orang bingung nanti ini azan kah sholat katanya ya. Baca di Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hancur. Fatihah di dalam sholat rukun apa bukan? Rukun apa bukan? Rukun. Siapa orang sholat Fatihahnya tidak benar maka bisa rusak sholatnya. Siapa orang sholat Fatihahnya nggak bagus maka bisa batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bagus. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh enggak? Tapi kalau ngaji pakai langgam Jawa boleh enggak? Ngaji pakai langgam nada lagu Jawa boleh enggak? Boleh. Langgam apa saja boleh, karena nggak semua orang pinter untuk membaca Quran pakai langgam yang umumnya orang Arab baca. Lah kalau orang di kampung suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan susah. Apalagi orang di kampung yang tua-tua dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kampung begitu. Bahkan dalam Quran itu model bacaan ya macam-macam. Model bacaan macam-macam. Ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Quran. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Tapi ada juga yang bacanya وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
rabbuka wa ma qala. Ustaz, itu semua dibaca ya enggak. Nanti semua dibaca walal khairan laki. Wah, kacau akhirnya ya. Enggak begitu. Itu namanya qira'atus sab'ah, 7 model bacaan di dalam Quran. Kalau adik-adik belum belajar ya, baru belajarnya hukum nun sukun. Itu aja belum tuntas hukum nun sukunnya ya. Lah ini 4 orang pemuda selesai di awal sholat masih oke, begitu ruku masih bagus, begitu sujud mulai kacau sholatnya. Kenapa kacau? Di tempat imam sujud ada semut api yang besar, siap-siap gigit kakinya imam. Begitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, digigit kakinya imam sama semut api tadi. Begitu digigit karena merasa sakit, spontan kakinya bergerak, nendang kepala makmum yang di belakang, jedul. Makmum di belakang kepalanya ketendang, mikir, "Hei imam, apa maksudmu dan apa maumu? Kenapa kok kepala saya pakai ditendang segala? Perasaan orang sholat gak pakai tendang-tendangan." Tapi makmum yang pertama karena dia bodoh, gak paham juga, cuma ingat pesannya imam. Apa yang dikerjakan imam, makmum. Akhirnya makmum yang pertama tendang kepala makmum nomor 2. Jeder. Makmum nomor 2 mikir, ada apa gerangan kok kepala saya ditendang? Makmum yang kedua mikir, ini mesti perintah dari imam. Akhirnya makmum nomor 2 tendang kepala makmum nomor jeder. Tadi ada berapa orangnya? Ada 4. Yang 1 imam, yang 3. Kira-kira kalau sholat modelnya begini, yang paling apes makmum nomor berapa? Terakhir, nomor 3. Kata yang nomor 3, asem katanya. Kurang ajar. Ini kepala pakai ditendang, sholat kah taekwondo ini katanya ya. Ini kalau sholat modelnya begini, enak di depan, nggak enak di belakang. Untung di depan, buntung di belakang. Kata makmum yang nomor 3, kalau mau enak-enak semua, nggak enak semua. Akhirnya makmum nomor 3 mikir, cari cara bagaimana caranya biar semua dapat bagian. Akhirnya makmum nomor 3 dia punya akal, putar balik dia. Posisinya bokong ketemu bokong. Makmum nomor 3 tendang bokong makmum nomor 2. Makmum nomor 2 tendang bokong makmum nomor 1. Yang nomor 1 mau nendang imam ragu-ragu. Kenapa? Mau saya tendang imam? Gak ditendang tapi dia biang keroknya katanya. Kan biang keroknya itu imam. Dengan segenap keberanian akhirnya dia bilang, batal dah sholatnya. Rusak sholatnya. Tambah rasa jengkel, ditendang sekalian yang kencang sama makmum nomor 1. Jungkir, koprol dia ke depan itu makmumnya. Imamnya bangun, siapa yang nendang saya? Batal semua sholatnya. Orang sholat nggak pakai ilmu bisa rusak. Orang ibadah nggak pakai ilmu bisa rusak. Maka ketika sholat harus ada ilmunya. Orang ketika ibadah harus ada ilmunya. Biar apa? Biar ibadahnya menjadi baik, ibadahnya menjadi bagus, ibadahnya menjadi benar. Dan terakhir, karena udah mulai panas yang di belakang, suruh sendiri kejauhan sini masuk ke dalam adem ya. Yang terakhir, kata Nabi, pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Adik-adik, pintarmu seperti apapun ketika sholat, 0 di hadapan Allah. Hebatnya seperti apapun ketika tidak sholat, 0 di hadapan Allah. Mau kaya seperti apapun, tidak sholat, tidak nampak kehormatannya di hadapan Allah. Tapi biar orang miskin, orang susah, tidak terhormat di tengah-tengah masyarakat, tapi tetap mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo jaga sholat kita yang 5, padahal cuma 5 waktu, tapi terasa berat apa enteng?
Berat apa enteng? Oh, sombong sekali Anda. Berat. Sholat itu berat. Dulu pertama 50 waktu ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad dapat berapa banyak? 50. Wah, nggak sanggup. Nggak sanggup umatmu. Jangankan 50. Yang 5 waktu aja kita sering keteteran kok. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jaga yang 5 waktu, bagus 5 waktunya, insya Allah bagus semua amalannya. Baik yang 5 waktunya, insya Allah baik seluruh perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang gemar melakukan ibadah sholat. Amin. Allahumma amin. Adik-adik, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan juga bencana, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan lahir juga kekuatan batin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وذنوب جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا هذا يا الله، وتلاميذنا هذا يا الله، وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.